Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rosmalianti, NIM saya 1911170. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekologi pemerintahan dan faktor ekologi administrasi negara. Sebelum kita membahas mengenai ekologi pemerintahan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu ekologi administrasi negara. Ekologi administrasi negara adalah serangkaian proses terorganisir dari suatu aktivitas publik dan kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Sementara ekologi pemerintahan itu sendiri adalah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling pengaruh-mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi negara maupun antar pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal dan dengan masyarakat. Dalam lingkungan pemerintahan, dalam ekologi pemerintahan ada dua macam ekosistem, yaitu ekosistem lingkungan fisik dan lingkungan geografis. Ekosistem lingkungan fisik itu sendiri yaitu merupakan lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada di suatu wilayah negara, termasuk manusia sebagai salah satu faktor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Lingkungan fisik dapat digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu kondisi geografis, keadaan penduduk, dan sumber daya alam. Kedua, lingkungan geografis. Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia karena bentuk tubuh, cara hidup, dan bentuk bermukim serta berkelompok, penyebaran dan penyelesaian budaya serta seni, cara berpikir, dan mempertahankan diri dalam lingkungan geografis tersebut. Faktor ekologi administrasi negara menurut Sondag P. Siagian MPA, faktor ekologis terbagi menjadi 8, yaitu faktor geografis, yaitu seperti letak wilayah, lingkungannya. Kedua, faktor penduduk, yaitu penduduk di mana di suatu negara, penduduk di mana tempat yang mendiami suatu wilayah negara. Faktor ketiga yaitu faktor kekayaan alam. Kekayaan alam itu bisa berupa bentuk cair ataupun padat yang bisa diolah oleh manusia. Keempat, faktor ideologi. Faktor ideologi yaitu ideologi dalam suatu negara, yang kalau kita Indonesia ini ideologinya ideologi Pancasila yang menjadikan suatu perbedaan harus menyatukan perbedaan dalam masyarakat. Yang kelima, faktor politik. Kalau kita seperti negara kita ini, sistem politiknya sistem partai. Yang keenam, yang faktor politik tadi sistem yang dianut dalam suatu negara tersebut, yang kalau di negara kita sistem perpolitikan di Indonesia itu menganut sistem kepartaian dengan multi partai. Yang keenam, faktor ekonomi. Yang faktor ekonomi itu dalam kalau kita sekarang ini seperti kebijakan pemerintahan dalam suatu negara itu. Kalau kita Indonesia menganut sistem kebijakan pemerintah otonom.
7, faktor sosial budaya, yang kita di Indonesia ini punya multikultural yang mempunyai kondisi akibat dari kondisi geografis kita yang sosial budaya itu yang di masyarakat kita. Yang ke-8, faktor kekuatan militer. Nah, dalam suatu negara itu kita harus mempunyai kekuatan militer supaya dapat mempertahankan batas-batas wilayah negara kita. Nah, dari faktor tadi menurut Sondag P. Siagian MPA, kalau menurut Profesor F.W. Rings ada 5 hal yang mempengaruhi bekerja suatu sistem dalam ekologi pemerintahan, yaitu keadaan penduduk, struktur sosial, sistem ekonomi, ideologi negara maupun sistem politik. Hampir sama dengan yang menurut Sondag P. Siagian tadi, yang keadaan penduduk di suatu negara tersebut, struktur sosial, sistem ekonomi, ideologi negara, dan sistem politik yang ada di negara tersebut. Nah, yang ketiga menurut Farrell Weddy, ada 4 hal yang mempengaruhi bekerja suatu sistem dalam ekologi pemerintahan, yaitu hampir sama, yaitu keadaan penduduk, wilayah tadi seperti yang geografis tadi. Nah, yang berbeda tadi teknologi sekarang ini kita tahu sudah sangat berkembang IT-nya. Yang keempat, cita-cita dan harapan dan kepribadian. Ini yang berbeda dari menurut Farrell Weddy tadi, yang berbeda dari Profesor F.W. Rings dan Sondag P. Siagian tadi. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.